Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Nabi Yesaya mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa ingat dengan baik, perhatikan dengan baik. Karena banyak kali kita orang percaya tidak mengamati dengan baik, tidak memperhatikan dengan benar bahwa firman Tuhan katakan, Tuhan kita itu Allah yang kekal, yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Dia tidak bisa dibatasi dengan pengertian kita, karena Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan semangat kepada yang tidak berdaya. Bahkan orang muda boleh lelah, tetapi Tuhan bisa membuat orang-orang yang kelihatannya lemah, tapi di saat mereka menanti-nantikan Tuhan, mereka menjadi luar biasa. Hal inilah yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang percaya. Jangan pernah lupa, Tuhan selalu siapkan kekuatan baru bagi orang yang menantikan Tuhan. Hal inilah yang harus menjadi pedoman dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena di dalam pengiringan kita, seringkali karena kita yang lemah, kita berpikir Tuhan pun ikut menjadi lemah, seperti kondisi kita yang mudah dibentuk, diatur, dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan kita sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, tidak kau tahu bahwa Tuhan itu, Dia tidak pernah lelah. Dia tetap Allah yang dahsyat. Dia melakukan hal-hal yang tidak dapat diduga oleh manusia. Ini keuntungan yang sebenarnya harus kita alami dan miliki dalam kehidupan pengiringan dan harapan kita kepada Tuhan. Seringkali dalam perjalanan hidup ini, kita jenuh, kita merasa bosan, kita kelelahan. Tetapi Tuhan harus ingatkan kepada kita, justru dalam kelemahan kita, justru di dalam kelelahan kita, Dia mau memberi semangat dan kekuatan baru. Karena kita boleh lemah, Tuhan tidak akan terpengaruh oleh kelemahan kita, oleh kekurangan kita. Karena itu Nabi Yesaya mengingatkan kepada Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah lelah,
atau lesu di dalam segala kehendak rencananya. Dia tetap Allah yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh zaman, karena dia tidak pernah dipengaruhi oleh itu semua. Hanya kitalah yang dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita lupa bahwa dalam segala zaman, di dalam segala situasi, Tuhan masih memegang kendali atas perjalanan kehidupan ini. Dan itulah hal yang tidak boleh diabaikan. Karena dalam hal ini, orang-orang percaya diingatkan melalui nasihat firman Tuhan ini, supaya kita jangan pernah menjadi orang yang mudah putus asa, mudah kecewa, dan mudah untuk mengeluh karena merasa lelah, karena merasa kehabisan tenaga, karena merasa sudah tidak lagi berguna dalam hidup ini. Tuhan katakan, anak muda sekalipun mereka akan jatuh tidak berdaya. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, walaupun usianya bertambah, walaupun secara fisik kemampuannya terbatas, tapi Tuhan punya rencana untuk tidak pernah membatasi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sebab itu, marilah kita sebagai orang percaya dalam perjalanan waktu, kita menemukan situasi kondisi di sekitar kita menunjukkan sudah terjadi banyak perubahan. Kepemimpinan sudah mulai dikendalikan, sudah mulai diarahkan kepada orang-orang muda. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, sekalipun orang muda disiapkan untuk memimpin, satu saat mereka juga bisa jadi lelah. Karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ingatkan dirimu, Tuhan tetap punya rencana agar kita tidak merasa lelah, agar kita tidak merasa jenuh, agar kita tidak merasa bosan. Nantikanlah Tuhan. Karena di dalam menantikan Tuhan, kita membaharui kekuatan kita. Kita membaharui semangat kita. Kita membaharui tekad kita. Kita membaharui semua yang sudah lelah disegarkan kembali. Karena itu dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang tetap terbang, yang tetap kuat, yang tidak pernah lelah. Hal inilah yang dijanjikan Tuhan buat kita yang mau menanti-nantikan Tuhan. Karena tidak sia-sia penantian kita kepada Tuhan justru memberi kekuatan baru, memberi harapan baru, memberi sesuatu yang luar biasa, di luar kemampuan kita berpikir, di luar nalar kita untuk melihat kenyataan yang Tuhan akan buat. Dia tidak terduga pengertiannya. Itulah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang pengertiannya kami tidak bisa perkirakan. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, tolong kami, ingatkan kami di tengah pengiringan, di tengah pelayanan. Kadang-kadang kami merasa sudah lelah, kadang-kadang kami merasa sudah penat, kadang-kadang kami merasa sudah tidak berguna. Tapi kami percaya Tuhan yang Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh keadaan fisik. Karena Engkau berjanji, orang yang menantikan Tuhan, mereka membaharui kekuatannya.
mereka menjadi segar kembali, mereka menjadi kuat kembali. Sebab Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, sudah kegiatan dalam rumah tangga masing-masing, dan juga kegiatan dalam institusi tanggung jawab dalam bidang disiplin ilmunya. Ingatkan kami bahwa Tuhan, tidak pernah kami bisa batasi dengan pikiran dan perkataan kami. Karena Tuhan adalah pribadi yang luar biasa, yang selalu memberikan janji dan memberi kepastian bagi orang-orang yang menanti-nantikannya. Terima kasih Bapa untuk rencana dan kehendak-Mu bagi kami yang seringkali letih, lelah, lesu di dalam mengiring Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik dan setia, yang akan menggenapi janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.